Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Puji Tuhan, hari ini saya bersyukur saya masih bisa menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah dengan keadaan yang baik, dengan keadaan sehat tentunya. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Malam hari ini kami kembali akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kami, firman Tuhan yang membuat kami tetap bertahan sampai hari ini. Biar ketika firman Tuhan disampaikan, kami percaya Tuhan, lawatan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan membaca satu nats firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-21. Injil Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Di situ judul perikop firman Tuhan, nasihat supaya berjaga-jaga. Saya bacakan tuh Bapak Ibu semua di rumah di ayat ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Perhatikan, semua penduduk bumi. Firman Tuhan, ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, hari-hari ini kita melihat kejadian demi kejadian, kita amati itu dalam hidup kita, dalam lingkungan kita, dalam keadaan kota kita, bangsa dan negara kita. Satu hal yang saudara harus tahu, bahwa ternyata di dalam hidup saudara, pribadi lepas pribadi, mau tua, mau muda, mau dewasa, mau anak-anak, ada satu anugerah, ada satu rahasia yang tidak pernah kita tahu, yaitu Tuhan menempatkan dalam hidup kita adalah satu kemampuan untuk kita beradaptasi. Inilah satu rahasia yang tidak pernah kita sadari. Ketika kita mampu beradaptasi, Tuhan kasih satu kekuatan menghadapi tantangan ini. Maksudnya beradaptasi seperti ini. Kita terus bisa lentur hati kita. Tuhan mau bawa kita kemana? Tuhan mau mengarahkan kita kemana? Hati kita lentur. Kita bisa beradaptasi. Contoh, hari ini mungkin kita katakan saya cuma makan nasi sama kecap. Hari kedua mungkin kita bertanya, kita makan nasi dengan telur dadar. Hari ketiga kita makan nasi dengan lauk seadanya. Tetapi kalau kita bersyukur, kita punya satu keinginan atau punya satu hati untuk bisa beradaptasi, kita bisa mau dibawa Tuhan kemanapun, kita bersyukur, kita menyadari bahwa hidup kita bukan hanya dari berkat materi saja. Saudara bisa saksikan, setelah ini banyak virus corona mengakibatkan banyak toko yang tutup, ekonomi yang tutup, semua hampir tergoncang. Tapi dengar baik, kalau Bapak Ibu punya satu sikap untuk bisa hati yang beradaptasi, Tuhan mau bawa kemanapun, saudara katakan siap Tuhan. Jangan pernah saudara bertanya, besok mau makan apa, tahun depan mau makan apa, minggu depan mau makan apa. Seperti saudara menaiki sebuah mobil. Dalam satu kendaraan mungkin saudara mau pergi keluar kota, lampu mobil itu hanya bisa menerangi beberapa meter ke depan. Dan biarlah Tuhan bekerja untuk masa depanmu. Tuhan yang berperkara atas masa depanmu. Jangan kau mengasihani diri sendiri. Cukup Tuhan yang mengasihani kita. Maka dari situ kita akan melihat bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita dari hari ke hari. Nah, di ayat nas yang kita baca, firman Tuhan katakan kita harus berdoa dan berjaga supaya kita mendapatkan kekuatan luput dari setiap masalah ini. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah berdoa? Apakah saudara sudah berjaga-jaga? Dan firman Tuhan katakan berjaga-jaga sambil berdoa. Artinya, saudara, yang pertama kita menyadari kita tidak sanggup berjaga-jaga dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan bersandar kepada kekuatan dari Allah. Kita nggak bisa mampu berjaga-jaga dengan kekuatan kita. Seberapa mampu kita, saudara? Kita manusia punya keterbatasan. Kita manusia punya rasa lelah, rasa capek. Tapi ketika kita berdoa, kita meminta kekuatan daripada Tuhan, kita sanggup berjaga-jaga sampai kapanpun nanti Tuhan Yesus yang kedua kali.
Dan yang kedua yang saya ambil dari firman Tuhan adalah berdoa berarti mempercayakan hidup kita di saat-saat penantian ini dengan tetap percaya bahwa Allah akan menjaga dan mencukupkan kebutuhan hidup kita. Saudara, inilah yang saya katakan tadi di awal. Kita punya satu sikap yang Tuhan taruh dalam hati kita yang mungkin tidak kita sadari. Sikap beradaptasi ini. Biarlah kita memiliki hati yang lentur. Tuhan mau bawa makan apa, Tuhan mau kasih makan apa. Satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan selalu memelihara umatnya. Bahkan ketika di padang gurun pun bangsa Israel 40 tahun lamanya Tuhan kasih makanan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita berpikir setelah ini terjadi apa? Berdoa. Yang ketiga, saudara, berdoa itu artinya berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan, mendapatkan kekuatan Allah untuk bertahan bahkan luput dari semua yang harus terjadi di saat-saat penantian ini. Saudara, murid-murid Tuhan juga bertahan berdoa, sudah berjaga-jaga. Demikian juga kita sebagai murid-murid Tuhan di masa kini. Hari-hari ini mari kita berjaga berdoa, hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan, bersandar penuh kepadanya. Saudara, mari kita hitung-hitungan. Mungkin hari ini kau berkata, Tuhan, stop 2 hari dalam keadaan yang sepi, Tuhan. Kok banyak yang tutup. Mungkin Bapak Ibu yang berdagang sudah mulai menghitung. Biasa 1 hari omsetnya sekian, biasa 1 hari keuntungannya sekian, sebulan sekian. Mungkin bulan-bulan ini, atau mungkin bahkan 1 bulan, 2 bulan ke depan ada penurunan omset. Dengar baik, Filipi 4 ayat yang ke-19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Saudara, kalau mau hitung-hitungan, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tapi ketika engkau mau dibawa Tuhan ke arah manapun, engkau punya beradaptasi, engkau katakan dengan rasa syukur, terima kasih Tuhan. Meskipun hari ini aku cuma makan nasi sama telur, aku percaya besok Tuhan menyediakan lebih daripada ini. Besok mungkin Tuhan cuma siapkan nasi sama sayur-sayuran apapun itu. Kita tetap bersyukur, terima kasih Tuhan. Simung, terima kasih Tuhan buat makanan hari ini. Aku percaya Tuhan menyediakan yang lebih lagi di hari esok. Dan saya pastikan kekhawatiranmu tidak akan pernah menambahkan sehasta. Oleh sebab itu, bagi yang di rumah yang merasa khawatir, jangan khawatir. Tuhan pelihara hidupmu. Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Oleh sebab itu, malam hari ini saya sebagai gembala jemaat Tuhan GP Lembah Kasih menghimbau saudara. Beberapa saat yang lalu saya sudah mengirimkan via hotline untuk saudara bergabung di dalam rantai doa yang disediakan diadakan GP Lembah Kasih. Rantai doa ini terus berputar selama 24 jam. Pokok-pokok doa akan kami berikan via hotline, grup hotline kita. Dan saudara tetap berjaga sambil berdoa, supaya saudara bisa kuat menghadapi akhir zaman ini. Gak ada jalan lain, saudara. Saudara mau kemana? Saudara udah gak bisa mengharapkan semuanya selain mengharapkan Tuhan yang hidup. Gak ada jalan lain, saudara. Oleh sebab itu, malam hari ini saya menghimbau semua saudara terlibat dalam pokok-pokok doa, rantai doa yang ada. Saudara berdoa dari rumah masing-masing. Saudara boleh mengambil jam doa. Saudara boleh kusyuk di hadapan Tuhan. 1 jam saudara berdoa bukan untuk kepentingan kita lagi, tapi berdoa untuk kita Tobu Ali, berdoa untuk Bangka Selatan, berdoa untuk Bangka Belitung, berdoa untuk bangsa Indonesia, sehingga Tuhan boleh memulihkan keadaan. Akhir dari kata firman Tuhan malam hari ini, ingat satu hal saudara, berdoa, berjaga. Tuhan sudah mau datang. Jaga hidupmu, jangan larut dalam pesta pora keduniawian, tetapi tetap bersekutu intim dengan Tuhan. Miliki hati yang lentur dengan ucapan syukur. Saudara, jangan keras di hadapan Tuhan, jangan banyak meminta sama Tuhan. Ketika hari-hari susah ini saudara jalani dengan ucapan syukur, saya percaya ada satu pujian berkata, ada mujizat di dalam bersyukur. Hari ini makan apa, tetap Tuhan pelihara. Besok makan apa, Tuhan pelihara saudara. Kalau menghitung dari gajimu, mungkin gak bisa cukup. Kalau menghitung dari penghasilan tokomu, mungkin kau katakan selalu kurang dan kurang. Tapi kalau engkau tidak pernah menghitung semua, menghitung hidup dari berkat Tuhan, pasti Tuhan cukupkan kehidupanmu. Anak-anakmu, keluargamu diberkati. Saudara pegang janji firman Tuhan ini. Dan sebelum menutup ini, sebelum kita berdoa bersama-sama,
Saya mengajak Bapak Ibu menaikkan satu pujian. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di dalam yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini kami mau Tuhan melihat kondisi sekarang ini. Kami terus mau berjaga-jaga sambil berdoa. Kami mau gunakan waktu ini, kami membaca firman, berdoa, memuji Tuhan. Dan satu hal secara khusus yang Tuhan minta pada kami malam hari ini, ajar kami untuk memiliki hati yang lentur, hati yang mau dibentuk Tuhan, sehingga mulut kami selalu mengucap syukur untuk apa yang Tuhan kerjakan. Kami percaya Tuhan, seperti kami ketika menaiki kendaraan mobil atau kendaraan sepeda motor, lampu itu tidak bisa menjauh sekian kilometer, hanya bisa menerangi sekian meter, bahkan sekian ratus meter. Begitu pula dengan masa depan kami. Kami hanya bisa melihat mungkin besok atau lusa, tapi jauh ke depan Tuhan yang akan memelihara hidup kami. Kami nggak perlu mengasihani diri sendiri, tapi kami tahu Tuhan yang sudah ada mengasihani kami. Sampai hari ini kami bertahan, semua karena anugerah Tuhan. Tidak lupa kami berdoa secara khusus, kiranya Tuhan pulihkan Bangka Belitung, pulihkan Tobuali, pulihkan Indonesia dan negara-negara yang lain Tuhan. Saat ini terus kami berperang menghadapi virus corona, menghadapi intimidasi roh ketakutan, menghadapi resesi ekonomi. Kami perintahkan, kami kuat, jiwa kami tetap bersyukur Tuhan, dan kami boleh lampaui ini. Dan ketika kami boleh lampaui ini, kami percaya ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Tobuali penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa boleh percaya kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Dan biarlah masa perenungan ini kami gunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mengucap syukur. Malam hari ini kami kembali beristirahat. Kami tahu besok Tuhan pelihara kami, lusa Tuhan pelihara kami, 3 hari ke depan Tuhan pelihara kami, bulan depan Tuhan pelihara kami, sampai nanti Tuhan tetap pelihara kami. Asal kami hidup benar di hadapan Tuhan. Anak cucu orang benar tidak pernah akan meminta-minta. Yes Tuhan, kami amini janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama di rumah katakan amin. Saudara, demikian firman Tuhan pada hari ini. Suara Gembala tanggal 2 April 2020. Dan sekali lagi pada akhir kata saya menghimbau seluruh jemaat Tuhan, GPL Lembah Kasih, baik yang ada di Tobuali, baik yang ada di luar Tobuali, yuk sama-sama kita bergabung untuk mengikuti jam doa yang ada. Rantai doa dari jam 12 malam sampai jam 12 malam kembali. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan memberkati.